Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Babat Islam yang ada di Nusantara penuh dengan perdamaian dan tidak ada rasa bermusuhan. Karena yang membawa syariat Islam ke Nusantara orang-orang yang berbudi luhur dan orang yang telah mencapai kesempurnaan imannya sama dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan agama lain mempunyai rasa hormat dan beliau tahu kalau agama yang ada di Nusantara tercinta ini dalam tauhidnya masih sama dengan yang diajarkan nabinya yang sebelumnya dan masih dapat dibenarkan Tuhannya orang Nusantara yang diajarkan nenek moyangnya. Tuhan mereka tidak dapat dijangkau akal pikiran mereka, karena yang dapat dipikirkan itu pasti makhluk atau hanya hantu. Karena di Nusantara ada istilah kata Tuhan, kalau dibalik bisa berganti kata hantu dan Tuhannya. Orang Nusantara tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Kalau yang merasa sebagai beragama Islam yang paling benar, dan apabila bukan golonganmu, kalian kafirkan. Akan tetapi kalian tuhankan hanya makhluk atau ruh, entah ruh siapa saja, sama saja. Dan itu kalian tersesat dan kalian untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Karena kalian berguru atau bersanad kepada iblis. Seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan tidak kalian hiraukan. Wali Songo tidak pernah menyebut orang lain kafir, karena yang dibawa setiap nabi berbeda dalam melaksanakan syariatnya. Sedangkan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna syariatnya nabi sebelumnya. Kiamatnya ajaran Nabi karena ajaran darinya diselisihi umatnya. Kiamatnya agama masing-masing manusia karena tidak samanya yang diimaninya saat awal persaksian dan perjanjian dalam kandungan ibunya. Sabdo palonakih janji cerita itu jangan pahami mentah-mentah, bukan berarti sabdo palon yang akan muncul. Akan tetapi saat atau waktu yang diucap atau diprediksinya akan terjadi kenyataannya. Karena rusaknya akidah atau tauhidnya orang-orang yang beragama. Yang ada hanya saling mengkafirkan, akan tetapi kafirnya sendiri tidak tahu sama sekali bila mana dalam hati pikiran ada prasangka membayangkan zatnya Tuhan seperti titik-titik, itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri. Orang yang demikian yang Tuhannya masih dapat digambarkan pikiran, merasa imannya yang paling sempurna dan menyebut orang di luar golongannya mereka sebut kafir. Apakah yang tidak sama dengan yang dituhankan Nabi? Apakah layak disebut Islam? Seperti Samiri
apakah nantinya akan mendapatkan balasan dengan yang sama dengan Nabi Musa? Surganya apa sama dengan Nabi Musa? Surga ada dua, surganya Tuhan dan surganya Dajjal. Iman itu wilayahnya rohani. Apabila salah yang diimaninya, wassalam. Merah itu simbol jasad sampai hati. Hijau itu simbol dari rohanimu atau rohmu. Putih itu simbol jiwamu. Ketika simbol itu yang nantinya dimintai pertanggungjawabannya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalam.